Tapi Mbak En tidak menyerah, terus baca sholawat, terus minta tolong sama Allah ya, mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk menenangkan suaminya. Ya udah Pak, nggak apa-apa, ini ujian dari Allah. Insya Allah kalau kita ikhlas, Allah bakal ganti dengan jauh lebih banyak dari ini. Dan Masya Allah, tabarakallah, 2 hari kemudian, selang 2 hari kemudian, setelah ujian yang benar-benar menyayat hati, bikin lemes, nggak nafsu makan dan lain-lain, tiba-tiba dihubungin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan membacakan sebuah kisah yang menginspirasi kita semua. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia atau bisa hubungin admin. Ini nomor admin, atau teman-teman juga bisa klik link di deskripsi box di bawah. Nah, kisah kali ini dari Mbak En di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Halo Mbak En. Jadi Mbak En ini ternyata satu kota sama aku di Banjarmasin ya. Kita sekota tapi nggak pernah ketemu ya. Mudah-mudahan suatu hari bisa ketemu ya, amin. Jadi Mbak En ini cerita nih sama aku, Mbak, aku jadi keinget nih sama cerita aku gara-gara aku lihat testimoni Mbak yang tentang ketipu itu gitu loh. Jadi ada kisahnya, aku lupa namanya Mbak siapa yang ketipu ratusan juta ya. Jadi keinget nih Mbaknya. Jadi pada waktu itu suaminya Mbak En ini kepengen bisnis teman-teman. Mah, aku kayaknya pengen bisnis deh. Oh boleh juga tuh Pak, bisnis apa? Gimana kalau kita bisnis jual beli mobil? Dek di hatinya Mbak En. Mbak En kurang setuju. Aduh Pak, kayaknya jangan deh kalau bisnis jual beli mobil. Aku nggak enak perasaan Pak gitu loh. Aku nggak enak perasaan Pak. Loh kenapa? Emang ada apa? Ya nggak enak aja. Nggak nyoba usaha lain aja. Ini pertama kali loh usaha langsung jual beli mobil, takutnya ada apa-apa. Udahlah, kamu bantu doa aja. Jangan mikir yang aneh-aneh, orang kita niat usaha kok. Kenapa sih? Kan lumayan kalau misalnya ini usahanya maju buat keluarga kita juga. Iya sih Pak, tapi udah deh kamu pokoknya doain aja deh, nggak usah tapi-tapi deh. Bukannya didukung suami kan gitu ya. Hari-hari pun berlalu, akhirnya Mbak En mulai mengamalkan sholawat Jibril 5.000 kali. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Teman-teman boleh pakai boleh enggak? Boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh, atau sallallahu ala Muhammad aja boleh. Kalau aku sallallahu ala Muhammad, enggak pakai sallallahu alaihi wasallam ya. Itu dibaca. Sebenarnya Mbak En tuh udah kenal sholawat, sudah mulai bersolawat dari tahun 2021. Cuma memang belum istiqomah ya teman-teman ya. Dan mulai benar-benar baca 5.000 sholawat Jibril itu ketika suaminya mulai mau bisnis. Karena ya biar nggak ada apa-apa, biar lancar bisnis suaminya. Kan yang senang juga sekeluarga ya. Udah tuh, ternyata Masya Allah tabarakallah, beneran laku. Jadi suaminya Mbak En ini beli mobil 1. Dibagusin, dirapihin, diiklanin. Alhamdulillah terjual. The power of sholawat. Setelah mobil 1 laku, dapat duit kan, dapat untung nih. Beli lagi mobil berikutnya, dirapihin lagi, ditawarin lagi, dijual lagi. Laku lagi, alhamdulillah. Tuh kan bener mah kamu tuh. Prasangkanya buruk aja sih, negatif thinking aja sih nih. Tuh lihat tuh, ya kan, lakukan. Lumayan kan ini untungnya, udah 2 kali loh kita untung. Iya Pak, alhamdulillah. Ini kan juga bantuin sholawat Jibril 5.000 nih, kan gitu ya. Udah tuh, waktu terus berlalu sampai akhirnya ada pembeli mobil yang ketiga. Ya, beli. Jadi ini penjualan yang ketiga ya. Teleponan, janjian, WA-an, tanya jawab segala macam. Gak jadi ketemu. Mau ketemuan lagi, enggak jadi lagi, ada aja halangannya. Entah yang di sana nggak bisa, entah yang di sini nggak bisa, entah nggak ketemu. Sebenarnya ini sudah jalan gitu loh.
sama Allah dipersulit, Allah mau melindungi. Tapi ya qadarullah, akhirnya ketemu juga nih sama pembeli yang ini, tapi ternyata ditipu. Suaminya Mbak En pergi kan ketemuan sama orang tersebut, karena orang tersebut bener-bener kayak ngebet banget gitu loh, pengen beli gitu kan. Akhirnya ketemuan dan diteleponlah Mbak En, Mas, sambil sedih banget, sambil bener-bener panik. Aku nggak pernah ngelihat suami aku sepanik itu, Mbak. Dan itu bener-bener dia panik banget, dia minta maaf sama aku, maafin aku ya Ma, aku kemarin nggak dengerin kamu, maafin aku ya Ma, aku kena tipu, mobil kita diambil nggak dibayar tapi mobilnya diambil. Seketika lemas banget rasanya, mau marah nggak bisa, mau kesel nggak bisa, mau nangis juga nggak bisa, cuman karena shock, kaget, cuma diem. Mobil teman-teman, berapa itu harganya coba? Mobil 100-an ke atas loh, ya kan? Ya Allah, kok jadi begini? Padahal kan udah sholawat 5.000 setiap hari. Tuh. Kadang-kadang kita suka gitu ya, kan udah ibadah tapi kok begini, kan udah sholawatan, harusnya kan kalau udah sholawatan dapatnya pertolongan, keajaiban, bukannya diuji seperti ini, kehilangan begini, baru juga untung dua kali nggak seberapa lah, kok jadi seperti ini. Tapi Mbak En tidak menyerah, terus baca sholawat, terus minta tolong sama Allah ya, mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk menenangkan suaminya. Ya udah Pak, nggak apa-apa, ini ujian dari Allah. Insya Allah kalau kita ikhlas, Allah bakal ganti dengan jauh lebih banyak dari ini. Nggak apa-apa. Padahal di hati aku pada saat ngomong begitu, Mbak, dari mana dapetnya? Gimana caranya digantinya? Ya yang penting mah suami kagak panik banget dah. Aku mencoba untuk menguatkan. Kemarin dikasih tahu kagak denger, Eke dimarah-marahin gitu ya. Aku sebagai istri tidak didengar, dimarahi, nggak mau ngedengerin feeling aku yang nggak enak. Akhirnya jadinya seperti ini, ujung-ujungnya aku juga kan yang harus menenangkan kamu gitu. Tapi kan itu nggak diungkapin ya. Itu hanya dalam hatinya Mbak En aja, tapi Mbak En berusaha menguatkan suaminya. Ya siapa lagi yang menguatkan ya? Yang menguatkan istri ya suaminya, yang menguatkan suami ya istrinya, gitu kan ya teman-teman. Dan Masya Allah tabarakallah, 2 hari kemudian, selang 2 hari kemudian, setelah ujian yang benar-benar menyayat hati, bikin lemes, nggak nafsu makan dan lain-lain, tiba-tiba dihubungin sama saudara mereka, sama sepupu mereka ya, keluarga mereka. Mas, dengar-dengar kamu katanya ketipu ya? Iya Mas, aku ketipu, padahal itu bisnis aku yang pertama loh. Aku pertama kali bisnis jual mobil. Ya ampun, kasihan banget sih kamu. Iya, aku padahal yang pertama tuh laku loh Mas loh. Yang kedua laku, ini yang ketiga malah kena tipu, ya Allah. Padahal istriku udah bilang jangan. Aku malah nggak dengerin. Ya sekarang mah udah deh, nggak tahu deh gimana caranya duit aku kembali. Terus bilang nih si sepupunya, ya udah Mas, nggak usah sedih. Ayo, mau bisnis lagi nggak? Saya yang modalin, kita kerjasama ya. Bagi hasil ya, saya yang modalin, kamu yang jalanin. Kamu mau beli berapa mobil? Mau beli 1, 2, atau 3 mobil? Langsung tak beliin. Yang penting amanah ya. Hah? Yang bener toh Mas? Tapi kan ini orang Kalimantan ya, ngomongnya nggak gitu. Itu mah Jawa ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang bener Mas, beneran. Masya Allah, mau nggak nih? Mau Mas, masa iya nggak mau? Ya udah, kamu cari mobilnya, nanti aku transfer. Ya, yang penting amanah ya, kita usaha ini ya. Insya Allah Mas, insya Allah. Aku bilang istriku dulu ya, Masya Allah Ma. Alhamdulillah, berkat sholawat kamu, berkat doa kamu, berkat kesabaran kamu. Alhamdulillah. Kenapa sih? Ini loh, kamu tahu kan Mas ini gitu ya, sepupu kita. Iya kenapa? Itu nawarin kita bisnis. Dia mau modalin untuk beli bahkan sampai 3 mobil loh. Yang bener Pak gitu ya. Iya beneran, Masya Allah, Alhamdulillah. Udah, sejak saat itu jual beli mobil lagi. Dari yang tadinya cuma punya 1 mobil, laku jual, beli lagi, laku jual, beli lagi. Ini punyanya 3 mobil. Masya Allah, tabarakallah.
Dan sejak saat itu Mbak, aku ngerasa kayaknya rezeki tuh lancar banget Mbak. Aku lagi ngebatin kangen ya sama orang tua, tiba-tiba orang tua datang. Orang tua itu jaraknya 3-4 jaman Mbak, jadi untuk aku datang ke sana tuh agak susah, agak sulit gitu ya karena kesibukan dan lain-lain. Nah tiba-tiba ibuku datang. Dan suami aku itu kayaknya lancar banget dapat duitnya. Misalnya ada yang minta tolong cariin mobil, Mas aku pengen deh beli mobil yang begini gitu ya, aku maunya A B C D E F G H, bisa tolong cariin Mas. Oh iya nanti coba saya cari. Padahal suami saya tuh gak kemana-mana, nyarinya tuh pokoknya cuma duduk ya, dicari lah mungkin online ya teman-teman, kan sekarang nyamannya online, dicari yang sesuai yang dimau sama si customernya tersebut dan dapat. Dan suaminya Mbak En ini nggak berharap untuk dapat banyak, dikasih 300.000 juga udah alhamdulillah, karena memang kan cuman sekedar mencari aja, nggak sampai dia susah payah gimana gitu ya, tapi Masya Allah dikasihnya 1 juta. Pokoknya sering banget hal-hal itu terjadi. Ada yang minta tolong dicek, tolong cekin dong ini mobilnya bagus nggak sih, karena kan ngerti nih urusan mobil ya, permesinan segala macam, dicek segala macam, dapat duit lagi, dan duitnya tuh di luar ekspektasi, yang dikira cuma ratusan ribu dikasihnya 1 juta dan lain-lain. Masya Allah tabarakallah, luar biasa ketika kita sudah istiqomah bersolawat. Tapi Mbak memang ujiannya tuh nggak main-main sih Mbak. Kalau kita udah sholawatan, sebenarnya bukan ujian gara-gara sholawat ya teman-temannya, enggak. Kita makin dekat sama Allah memang makin diuji, tapi jangan takut ketika kita dekat sama Allah. Oh kalau gitu mendingan gak usah deket dong, nanti kalau daripada diuji. Ya jangan teman-teman, emangnya mau jauh dari Allah nggak selamat? Nauzubillah, dekat sama Allah itu Masya Allah sorga balasannya dekat sama Allah teman-teman. Emang mau salah langkah, mau salah jalan, mau jauh terus? Kan enggak. Dan kita memang hidup ini untuk diuji ya. Tapi tenang aja, kalau udah rajin sholawatan, deket sama Allah, ibadahnya bener, maksudnya rutin ibadah, tidak pernah bolong-bolong sholatnya, insya Allah ujian yang dilewati, yang dilalui terasa ringan. Rasanya kok cepet ya, rasanya kok mudah ya, padahal ini susah loh, padahal ini berat loh, tapi kok dijalaninnya enteng tuh. Begitu teman-teman ya, jangan mencoba untuk menjauh dari Allah ya hanya karena tidak ingin diuji. Kenapa? Justru dengan jauh dari Allah, ketika kita waktunya diuji ya tetap diuji, mau dekat mau jauh tetap diuji loh. Ketika kita jauh dari Allah, kita diuji, kita rasanya berat, bahkan sampai kita mau mengakhiri hidup. Nauzu bila, jangan pernah jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, setan gampang masuk. Gampang masuknya bukan kesurupan, gampang masuk untuk mencuci hati kita, mencuci pikiran kita untuk ngelakuin hal-hal yang dilarang sama Allah. Nauzubillah. Atau mungkin banyak juga orang-orang yang dia tidak ibadah, jauh dari Allah, sering berbuat maksiat, istirahat ya teman-teman ya, tapi sama Allah dibiarin aja, hidupnya enak, hidupnya berkecukupan, ya itu malah ngeri lagi. Tidak pernah merasa salah, selalu merasa happy, tapi tidak pernah melakukan kebaikan, selalu melakukan keburukan, tapi tidak pernah merasa salah. Merasanya bener Allah baik ini, aku dikasih segalanya. Itu hati-hati. Tahu-tahu meninggal dunia, nauzu bila, dibalasnya di sana. Emang mau? Udah nggak ada kesempatan lagi loh kalau udah di sana. Di sini mumpung kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, ayo teman-teman perbaiki diri. Ya, mulai benerin sholat dan mulailah perbanyak baca sholawat, karena sholawat yang kita baca akan menjadi benteng diri kita. Sholawat yang kita baca bisa menutupi segala kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah, bisa menutupi segala dosa-dosa kita. Sholawat yang banyak, apalagi ini di bulan Ramadan. Nggak tahu nih, mudah-mudahan nih video tayang masih bulan Ramadan ya. Ini kan aku bikinnya jauh-jauh hari tuh. Masya Allah, the power of sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, karena ada nikmat di setiap sholawat. Selain Mbak En ini sholawatan ya, ibadahnya lancar, Mbak En juga hatinya tulus teman-teman. Aku juga sering ngebantu orang Mbak, kayak misalnya saudara aku butuh bantuan, ya nggak banyak sih Mbak, tapi aku berusaha untuk menolong, membantu. Kayak saudaranya yang padahal udah nyakitin dia, tapi dia dengan sukarela membantu saudaranya tersebut gitu loh teman-teman.
Jadi orangnya nggak dendaman. Ia melepaskan dendamnya, ia mengikhlaskan jalan itu, ia mengikhlaskan segala kekecewaannya, maka balasannya luar biasa dari Allah. Mana teman-teman yang masih menyimpan rasa dendam, mana teman-teman yang masih menyimpan luka, ayo ikhlasin. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Allah ngizinin aku tertimpa sebuah masalah seperti ini, pasti ada hikmahnya yang mau Allah kasih ke kita. Tuh teman-teman, sama seperti yang dialamin sama Mbak N. Allah membiarkan ketipu suaminya karena Allah sudah menyiapkan gantinya. Kalau suami dan Mbak N-nya ini ikhlas ngejalaninnya, nggak pakai marah, nggak pakai ribut. Untungnya Mbak N yang nerimo. Untungnya nerimo dan terus bersalawat, akhirnya datanglah keajaiban demi keajaiban. Coba kalau saat ketipu, Mbak N malahan marah. Makanya kamu tuh nggak denger omongan istri, makanya istri tuh didengar, jangan mentang-mentang kepala keluarga gitu ya. Habis itu nyuekin suami, nggak mau salawatan lagi, marah sama Allah, suaminya juga makin jauh dan lain-lain. Ya kagak bakalan dapet itu keajaiban. Ya teman-temannya Masya Allah banget dah, luar biasa. Jadi teman-teman ayo yang pada punya masalah, punya rasa benci, rasa dendam, rasa marah terhadap keadaan, terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu, ayo belajar untuk memaafkan, belajar untuk minta maaf, belajar untuk mengikhlaskan. Insya Allah kalau itu semua sudah kita lepaskan, kemudian kita hanya menyimpan rasa ikhlas, kita menambah rasa syukur atas apa yang kita miliki, insya Allah akan datang hal-hal baik menghampiri kita. Ditambah lagi kita rajin sholawat, kita sholat di awal waktu, apalagi nambah tahajud. Oh iya, ngomong-ngomong tahajud, Mbak En juga mulai menambahkan tahajud katanya. Jadi sejak baca salawat Jibril 5.000 kali setiap hari dibarengin sama tahajud, ini hasilnya luar biasa. Memang teman-teman, kamu tambahin tahajud, kamu baca salawat, itu klop banget ya, cobain deh. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak N di Banjarmasin lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman juga yang pada punya utang, utangnya segera lunas ya, amin. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya biar makin banyak lagi saudara-saudara kita yang tahu sholawat dan mau mengamalkan sholawat. Mudah-mudahan dari video yang teman-teman share nih, terus ada yang ikutan sholawat, teman-teman insya Allah kebagian pahala dari salawat-salawat mereka. Tuh Masya Allah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.